Halo guys, ketemu lagi dengan gue Tius di channel YouTube Ignatius Baptista Chin. Nah, sekarang gue lagi nongki-nongki di mall ya. Dan gue lagi ada kedatangan seorang tamu. Ini namanya mau dibilang tamu spesial, tamu penting, atau tamu apa ya. Pokoknya dia ini punya pengalaman yang oke di bidang marketing. Nah, bagi teman-teman pasti udah sering denger dong yang namanya apa tuh kartu kredit, asuransi, bla 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 segala, ya kan? Nah, kebetulan gue ada masternya. Di sini masternya lagi minum dulu. Yuk, masternya nih. Selamat apa nih? Selamat datang boleh, selamat siang boleh, iya, nggak apa-apa. Nah, ini teman gue namanya Rangga. Nah, oke. Gue Rangga, lu mungkin bisa apa tuh melakukan perkenalan diri dulu sama cerita ini tentang apa tuh background lu gimana sih gitu. Seadanya ya guys ya. Iya boleh, nggak apa-apa, jangan berlebihan ya. Seadanya aja lah. Udah kayak orang profesional aja gue. Justru lu bagus, orang profesional cuy. Bisa? Iya. Cara ngomong lu aja lebih profesional dari gue ya. Makanya gue undang lu di TV gue cuy. Gitu. Gitu ya. Waduh, saya sangat beruntung banget ya bergabung sama channelnya sih. Ini seadanya banget tapi oke lah ya. Iya. Apa nih? Nah, ini lu coba dong ceritain apa tuh tentang background diri lu gitu. Mungkin dari pendidikan lu gitu, sama apa tuh ya, pengalaman kerja lu. Ya guys, begini ya. Pengalaman kerjaan tuh biasa banget. Lu mah ketawa ke TV kayak mau diapain aja ya, tenang gue ngapa-ngapain dia nih. Iya, udah kayak diinterogasi detektif loh. Ini interogasi gue pikir yang acara di Indosiar itu. Sharing aja ya. Iya, sharing-sharing aja nggak apa-apa. Kenapa nama saya Rangga? Dulu kita sempat ini ya. Iya. Satu company ya. Iya, satu company dulu kita ya. Perusahaan swasta dan asuransi ya. Nah, benar. Tapi dia ini senior gue, dia ini lebih lama. Kalau gue cuma ya bentar doang. Makanya gue menganggap dia ini yang paling oke, the best profesional. 3 tahun loh gue. Di konten guys ya. Boleh. Nah, Orang-orang yang nggak story ya. iya. Sini udah motivasi juga gimana. Ya sama kayak orang-orang. SD, SMP, SMA ya. Oh iya, lu boleh nggak sih apa tuh sharing-sharing ke kita gitu tentang apa tuh gimana ceritanya lu tuh masuk ke dunia asuransi? Apakah lu emang dulu kuliahnya jurusan asuransi, jurusan marketing atau gimana? Gimana sih caranya lu kok bisa terjun ke dunia marketing? Gimana sih caranya kok bisa gitu ya? Gimana ya? Mungkin salah jalur kali ya pertamanya. Saya jalur jurusan Salah jalur ya. Kayak karena memang kerja pertama kali kerja itu kadang-kadang dengan kerja menurut apa yang dimau ya kan semakin di
selama lu menjalani dunia marketing itu ya, kalau dunia marketing itu kan bisa dibilang apa tuh menyenangkan, bisa dibilang juga apa ya, kadang apa yang menantang banget gitu ya. Lu cara menghadapi apa tuh, kalau marketing kan kebanyakan kan lu ditekan-tekan terus kan, cara menghadapi tekanan itu tuh gimana? Karena Iya. maksudnya gimana? Karena Kalau marketing kan harus lu kan mesti di target berapa, di target ini gitu. ya juga karena kan tujuan marketing itu ujung tombak perusahaan, karena tanpa ada media itu nggak ada yang harus menjalani. Jadi semua itu butuh apapun. Nah sekarang kan kita meskipun nggak di company, nggak di perusahaan, kita marketing diri kita sendiri ya kan, karena ya itu sama aja kita masalah untuk orang juga, itu bagian yang sama untuk pencapaian juga. Pencapaian itu kita terpaksa sebenarnya luas banget, nggak cukup mungkin seumur hidup kali ya belajar nggak selesai ya, luas. Terus ya, ini kan terakhir kali kan waktu itu kan gue pernah ketemu lu ya sebagai marketing kartu kredit ya kan. Ya, Tahu dia kayaknya ada sesuatu. Dulu kan kita sama-sama di asuransi, lalu habis itu kita juga sama-sama keluar kan. Kalau lu kan dulu kan di apa tuh marketing asuransi, sekarang waktu dan yang terakhir itu gua ketemu marketing kartu kredit ya kan. Nah, menurut lu itu lebih gampang mana menjadi marketing kartu kredit atau marketing asuransi? bagaimana lebih gampang asuransi atau kredit? Sebenarnya tergantung ya, tergantung orangnya atau tergantung individu. Lebih mana? Ada yang bilang gampangan asuransi, enggak gampangan kredit. Ada juga ya nggak gampangan nggak jadi marketing. Tapi ya kalau menurut gue sih sebenarnya ada kekurangan atau masing-masing, Plus minusnya. plus minusnya. Bukannya katanya kalau jadi marketing kartu kredit gampang, cuma apa tuh nawarin kartu kredit, dijelasin dan bla bla bla, abis itu langsung gitu customer yang mau gitu. Iya, Oh, teknik jualan ya. iya teknik jualannya. Tergantung itu kayak asuransi. Kalau bagi yang tidak membutuhkan kita nggak bisa dapat apa namanya penjualan. Sama di kartu kredit pun ada yang mau, cuman dia nggak memenuhi dari segi persyaratan, nggak bisa juga. Ya sebenarnya kalau plus minusnya kartu kredit lebih gampang untuk mencari nasabah. Kenapa? Banyak orang yang membutuhkan, ya kan? Cuman kalau persyaratan kan banyak, ya kan? Kalau misalkan nggak terpenuhi dari segi contoh pengajuan kartu kredit, namun orang tersebut tidak punya tabungan, tidak punya usaha. Terus nanti kalau misalkan itu disetujui, nanti gimana? Ini kan kredit. Untuk offernya. Iya, nah untuk berkelanjutannya nanti ya kan. Bingung. Ya kayak gini nih harusnya dikasih kartu debit, saving harusnya bisa. Kalau ini kan ada segmennya. Sebaliknya asuransi itu kalau bagi yang tidak susah. Sushi teh kali ya, sushi makanan Jepang ini kayaknya udah lapar. Iya sulit. Udah lapar nih. Sulit guys. Jadi Tenang aja, ntar habis ini gue tampilin sushi ya. aduh guys. Sulit nih guys. Bukan main ya mau bos nih guys. Wah bos lagi, bisa dibilang gitu. Sama ini ya, dari video-video tadi, bukan dari video ini, gue kayaknya ketularan salah ngomong juga tadi ya. Apa itu proses guys. Oh ya proses tuh bener sama si Ali. Kita nggak apa salah ya kan, daripada nggak ada yang salah.
daripada nggak dilakuin Nah, gitu. betul. Lebih baik salah daripada nggak ngelakuin apapun, daripada doing nothing. Tuh, it's better, right? Yes. Ah, lu mah ngomongnya yes no yes aja ya. Nah, sama ini yang untuk apa tuh, pertanyaan terakhir dari gue ke lu nih. Saran lu buat yang nonton ini apa kalau misalnya mereka mau ngejalanin profesi sebagai marketing? Karena kalau untuk jadi marketing itu kan juga apa tuh, ada tantangannya juga kan. Tantangannya itu juga gak main-main gitu. Saran bagi pemula yang mau jadi marketing, atau bagi yang nggak tahu apa-apa, gimana sih? Saran lu bagi yang nonton ini kalau mereka misalnya mau jadi marketing gitu, saran lu buat mereka tuh apa? Yang pertama sih niat. Kalau tanpa niat sih nggak bisa apa ya juga toh. Nah, jalanin aja. Terus kemudian itu apa marketing. Dan kita harus punya motivasi. Karena kalau marketing itu tanpa niat, tanpa Selain tanpa niat, tanpa, kalau impian bisa nggak sih impian sedih? iya motivasi, motivasi, niat, motivasi, pengen belajar juga banyak sih, sebenarnya banyak. Sorry guys ya kalau misalnya ada kesamaan dulu ya, takutnya copy paste. Ini tanpa belajar. Jadi gitu sih, motivasi di mana-mana tuh motivasi. Potensi kita itu di mana? Kalau mindset, ngaruh mindset. Mindset itu lebih ke arah setelah masuk. Sebenarnya gini loh, kalau menurut gue ya, ini seperti yang gue alamin juga ya, mindset itu tuh juga mempengaruhi kesuksesan orang, keberhasilan orang. Betul. Karena gue sendiri mempengaruhi gitu, dari apa tuh, terutama dari segi cara apa tuh mengatur keuangan ya kan. Banyak orang yang berpikir kayak gini, apa tuh, kalau orang tuh bisa kaya berhasil karena apa tuh, jabatannya yang gede atau keahliannya yang oke banget. Tapi menurut gue tuh enggak. Karena kenapa? Keberhasilan orang, kesuksesan orang ini secara finansial ya, alias bisa dibilang tuh mereka kaya, burju, itu ditentukan oleh cara mereka mengatur keuangannya. Iya, cara mereka mengatur income-nya, ya kan, bukan karena jabatannya tiap bulan dapat gaji berapa, enggak. Bener guys, gitu guys. Sepadan nama gue, setara gue. Bukan siapa-siapa guys, cuma kita sharing-sharing. Nah, Kalaupun yang jadi siapa-siapa, ya ini sebagai pengingat kok. Kita itu berproses. Ini sebagai story. Motivasi. Ya, pernah belajar. Iya, sama aja kan? iya. Ya, Tuh guys, jadi ini ya, gue cuma kasih tahu lo ya, kalau misalkan nih untuk bagi guys pada nih ya, devs pada nih, yang pengen terjun ke dunia marketing, itu yang nomor satu yang kalian siapkan itu adalah motivasi. Bukan karena kalian ada gelar S1, S2 di luar negeri atau universitas ternama di Indonesia, enggak. Bukan karena kalian dapat training khusus, pelatihan khusus, ada skill kayak gitu, talenta buat ngomong, buat gini-gini gitu, prospekin orang sampai closing, enggak kayak gitu. Tapi yang penting adalah motivasi. ada cerita sedikit. Waduh, ini mau cerita apa nih guys? Jadi gini guys, dulu itu pertama kali masuk ke dunia marketing, khususnya di asuransi ya, itu terasa sulit banget ya kan? Apalagi untuk closing. Nah, itu berpikirnya terlalu gimana ya, kayaknya udah mentok banget ini kok gue nggak bisa ya kayak orang-orang tuh, orang-orang tuh gampang banget, jadi siapa tuh gampang banget. Nah ini boro-boro mau target sebulan itu bisa satu case, kadang-kadang nggak dapet. That's one case. Iya, apalagi kita kan punya punishment ya, hukuman kayak gitu.
Iya betul. Iya kan ya, Yang saya rasain tuh. iya. Punishmentnya paling cuma ini ya waktu Nah, itu. itu Nulis ini. benar. Tapi sebelum itu pernah di ini apa namanya dikasih software kayak dalam 3 bulan nggak tampil out, Waduh, iya benar. ya kan? Cuman kenapa kok si Rangga ini bertahan terus? Bertahan terus. Saya tuh pernah dibilang di sana punya nyawa gimana? Nyawa 9 dan kucing. Waduh, Ya. nyawanya Iya, banyak. nyawa banyak, ya kan? Masih ada, ya kan? Tapi ini tetap manusia kan? Manusia atau Manusia, guys. tetap manusia loh. Kalau nyawanya banyak gue juga serem nih. Jadi gimana ya? Terus karena termotivasi tadi balik lagi karena motivasinya tinggi, pengen belajar, pengen tahu banyak, ya kan? Dan akun juga seperti itu. Dan memang leader itu mempengaruhi juga loh. Leader ya. Leader itu mempengaruhi juga loh untuk apa namanya berkembangnya kita. Kalau memang dia apa namanya mengikuti peraturan yang dimana di situ kan udah tertera nggak produksi out, nggak bisa survive, nggak bisa kayak gini. Saya punya bisa ya punya channel di mana-mana dong, ya kan? Punya customer di mana-mana, membangun bisnis, membangun hubungan, ya kan? Ya itu tadi jadi gampang mau ngapain, ya kan? Saya punya nasabah ini nih, mau bisnis ini bisa kontekan karena kita udah punya ilmu yang gimana caranya membangun hubungan dan nggak sampai di sana aja. Ada ya kan kalau jualan nggak sampai sana aja, tapi ini bisa berkelanjutan. Kalau misalnya ada teman-teman dari bisnis kita bisa menyerahkan mereka berkelanjutan. Jadi kalau mendorong pun bikin kita apa namanya Meluruskan. iya Melulukan atau meluruskan? Bukan melulukan kakinya. ya gitu guys. Melulukan. Jadi ya sempat pindah beberapa unit penempatan, akhirnya pecah telur. Jadi pecah telur itu dalam 1 semester kalau nggak salah ya. Itu target terus sampai dia paling atas sama saya. Kemudian paling atas cash cost paling banyak, produksi paling besar juga. Adalah pengalaman hebat dan memang benar proses hitungannya, motivasi lagi. Dan leader pun bilang, kamu dulu sempat ngeluh-ngeluh ya, ingat ya? Akhirnya kita sadar, itu momen yang sorry nggak? Oh iya, semua orang itu bisa. Harus ketemu feel-nya dulu, harus ketemu apa namanya, harus nyatu dulu. Guys, motivasi. Nah, sekali lagi nih kata Bro Rangga ini motivasi tuh. Lu kalau nggak ada motivasi, lu nggak bakal berhasil. Biarpun ya gelar lu tinggi, gelar lu setinggi langit pun deh, nggak bakalan cuy. Tuh. Tanpa motivasi ya. Cuma kerjanya nanti rebahan aja ya. Iya. Nah pandemi ini apalagi yang apa namanya membuat kita manja jadinya kan. Badannya ada di sini tetapi rohnya melayang-melayang. Melayang. Dayanya. Melayang-melayang kemana gitu ya. Badan gue di sini tapi roh gue melayang ke Paris ya. Halu itu namanya nih. Oke guys, sekian dari aduh geblek nih gue nih. Oke guys, Close the door. ya ini kita mau langsung close aja ya. Oke, sekian nih guys apa yang dikeluarkan, apa yang disampaikan dari teman gue si Bro Rangga ini ya. Semoga kata-kata Bro Rangga ini bisa memacu lu ke arah kesuksesan seperti itu. Sebab kalau nggak ada motivasi ya buat apa hidup lu tuh ada di dunia ini gitu kalau lu nggak sukses. Kalau lu cuma jalannya mengalir doang Terus belajar ya guys ya. Iya bener, terus belajar. Karena belajar itu nggak ada batasnya. Dia terus dia kan semakin kesini
kalau nggak belajar kita bakal ketinggalan. Iya benar, Tiap banyak hari kita ketinggalan. belajar. Karena hal-hal baru itu akan bermunculan terus. Benar. Apalagi sekarang udah zamannya iptek nih ya, teknologi. Lu kalau murid-murid gua aja ya sekarang aja tuh apa ya, mereka aja tuh karena sekolah udah di close semua gitu, mereka aja sekarang belajarnya via iPad, via Zoom. Lebih enak gitu. Nah, jadi itu yang disampaikan sama Bu Rangga sebagai pesan terakhirnya ya. Nah, Pesan terakhir. ya bukan pesan terakhir, ini pesan masih berkelanjutan deh kayaknya deh. Oh masih ada kelanjutan nih. Pesan aja. Oh pesan terakhir kayak di film deh. Ngeri banget. Ngeri gue. Iya. Pesan. Oke nih ya. Oke guys, kalau gitu ini sekian dulu video gue pada kali ini ya. Nah, oke, jangan lupa ini saksikan terus video-video gue di channel YouTube Ignatius Baptista Chin. Nah, kalau ada yang mau tahu tentang Bro Rangga, gue akan share lu ini apa tuh punya channel YouTube, Bro. Punya. Oh, dia punya channel YouTube juga ya. Ini kayaknya ketawa-ketawa punya atau enggak nih gue nggak tahu nih. Ya udah nih Instagramnya ya, dia bikin sendiri loh. Ini Instagramnya Bro Rangga sama plus ada Instagram gue sendiri gitu. Oke, guys. Jangan lupa subscribe guys. Ya, subscribe, share, subscribe apa dulu ya? Subscribe guys, Subscribe. Jangan lupa di subscribe, like sama komen, lalu di share gitu ya. Semoga apa yang kita omongin ini menjadi pembelajaran yang berharga buat kalian semua. Oh, kalian mau bikin konten apa nantinya ya? Ya kalian boleh komen deh. Gue harus bikin konten apa di sini ya? Atau mau sama dia lagi boleh, sama artis-artis tanda kutip yang lain juga boleh ya. Oke deh. Oke, sekian dulu ya guys ya. Bye.